Selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau kupas tuntas satu konsep hukum pidana nih yang sering banget jadi sorotan. Mens rea. Betul, mens rea. Itu istilah yang penting sekali ya. Penting banget dan kita udah kumpulin macam-macam sumber nih buat Anda ya kan. Mulai dari yang formal kayak artikel hukum, pandangan dari kantor advokat, terus ada berita-berita terkini juga kayak kasus RS Sumber Waras dulu itu. Oh iya, yang itu ramai ya, sempat jadi perbincangan. Nah, ada juga diskusi antara jaksa sama auditor, bahkan ini uniknya, nyelip di materi stand-up komedi loh. Menarik itu. Sampai ke sana ya bahasannya. Iya, Panji Pragiwaksono. Plus penjelasan singkat di YouTube juga ada. Jadi, misi kita kali ini ya, biar Anda semua bisa paham betul apa sih sebenarnya mens rea ini. Kenapa kok jadi kunci banget buat nentuin orang salah atau enggak? Dan juga gimana penerapannya ya, terutama di kasus-kasus yang mungkin agak rumit kayak korupsi gitu. Persis. Oke deh, yuk kita mulai bedah aja. Langsung nih, intinya mens rea itu apa sih? Oke, jadi mens rea itu kan asalnya dari bahasa Latin ya. Artinya pikiran bersalah, guilty mind kalau dalam bahasa Inggrisnya. Pikiran bersalah, oke. Iya, intinya ini kondisi batin atau sikap mental si pelaku pas dia melakukan suatu tindak pidana. Jadi ini unsur subjektifnya gitu, yang ada di dalam kepala. Oke, unsur subjektif. Dan ini kan biasanya nggak berdiri sendiri ya. Ada pasangannya, actus reus, perbuatan fisiknya. Tepat. Ada asas hukum yang fundamental banget nih yang sering dikutip. Actus reus non facit reum nisi mens sit rea. Wah, keren ya bunyinya. Iya. Intinya kan perbuatan aja tuh nggak bikin orang salah. Kecuali pikiran atau niatnya juga salah. Kenapa ini jadi fundamental banget di hukum kita? Itu krusial banget buat keadilan sebetulnya. Kayak yang ditekankan Prof. Sudarto ya, pakar hukum pidana kita, nggak cukup kalau cuma perbuatannya melanggar hukum. Sikap batin orang itu pas melakukan perbuatan, nah itu yang jadi penentu utama pertanggungjawaban pidananya. Jadi ini bukan cuma soal apa yang dilakukan, tapi juga gimana kondisi mental pas ngelakuinnya. Jadi beda ya antara katakanlah kecelakaan murni sama yang disengaja. Betul sekali. Ini yang membedakan antara katakanlah kesengajaan itu istilahnya dolus atau offset, sama kealpaan atau kelalaian itu culpa. Keduanya ini bentuk kesalahan atau schuld yang masuk dalam lingkup mens rea. Nah, di sini nih bagian yang sangat menarik, sekaligus rumit ya, tantangan pembuktiannya. Kan tadi dibilang ini soal isi kepala. Iya. Gimana coba cara buktikan sesuatu yang ada di pikiran atau hati orang? Kayak yang disinggung di salah satu video kita, atau mungkin jadi jokes komedian itu. Siapa bisa baca hati orang? Iya, itu pertanyaan klasiknya. Misalnya gini deh, contoh sederhana aja. Anda pinjemin motor ke temen, ternyata motornya dipakai buat ngebegal. Apa Anda otomatis punya mens rea, punya niat jahat ngebantu begal? Kan pembuktian niatnya itu penting. Penting banget. Atau contoh lain, mabrak orang sampai meninggal. Kalau karena ugal-ugalan, itu kan lalai ya, culpa. Beda hukumannya sama yang sengaja nabrak, buat bunuh. Itu dolus. Padahal perbuatannya sama-sama bikin orang meninggal. Mens rea-nya yang beda. Tepat sekali. Dan karena sifatnya internal itu ya, mens rea seringkali disimpulkan. Nggak bisa dilihat langsung. Disimpulkan dari mana tuh? Di lain di sekitarnya. Urutannya gimana? Biasanya dalam penyelidikan, seperti kata Zainal Abidin Farid, ya actus reusnya dulu yang kelihatan. Yang fisiknya dulu ya. Betul, itu jadi dasar pemeriksaan awal. Tapi, bukan berarti mens rea dilupakan. Itu tetap harus diselidiki buat nentuin pertanggungjawabannya nanti. Nah, ngomongin soal sulitnya ngebuktiin ini, kita masuk ke kasus spesifik deh, korupsi misalnya. Ini sering jadi, perdebatan panas ya. Betul. Kita ingat ada diskusi soal kasus RS Sumber Waras itu kan. Salah satu argumennya kan sulitnya menemukan mens rea atau niat jahat dari pejabatnya. Meskipun mungkin ada temuan potensi kerugian negara dari BPK. Actus reusnya mungkin kelihatan, tapi mens rea-nya dipertanyakan. Iya, itu contoh kasus yang mengangkat diskursus ini ya. Muncul pandangan, apalagi setelah ada putusan MK nomor 25 tahun 2016 itu, yang bilang korupsi itu delik material. Artinya? Fokus ke akibat. Iya, fokusnya ke akibatnya, yaitu kerugian negaranya harus nyata dan bisa dibuktikan. Nah, ini sering diartikan, pembuktian actus reus, perbuatan yang merugikan negara, atau memperkaya diri, itu jadi lebih utama untuk menetapkan tindak pidananya itu sendiri. Jadi mens rea-nya gimana? Nggak penting lagi? Bukan nggak penting sama sekali,
mungkin masih relevan untuk nentuin berat ringannya hukuman nanti. Tapi untuk menyatakan, oh ini terjadi korupsi, fokusnya bisa lebih bergeser ke pembuktian akibat kerugiannya. Ada yang menilai ini pendekatannya jadi mirip strict liability dalam konteks tertentu. Ya meskipun masih jadi perdebatan juga. Oke, menarik. Terus, kalau gitu apa artinya kalau bukti mens rea di awal penyidikan belum kelihatan jelas? Itu bisa jadi alasan buat nggak nahan tersangka misalnya, atau menghentikan kasus. Nah, ini perlu diluruskan nih. Kalau kita lihat KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, alasan penyidik buat nahan tersangka itu kan lebih ke kekhawatiran subjektif ya. Kayak takut kabur gitu. Iya, takut tersangka kabur, atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Jadi, belum terbuktinya mens rea secara terang benderang di awal, itu bukan alasan sah menurut KUHP untuk tidak menahan. Asalkan minimal 2 alat bukti untuk actus reusnya udah cukup. Oh, jadi proses jalan terus ya? Jalan terus. Pembuktian mens rea secara utuh, secara meyakinkan itu nanti ranahnya di pengadilan, bukan jadi syarat mutlak buat memulai proses hukum atau menahan orang. Oke, paham. Jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya? Semua ini buat Anda yang mendengarkan. Intinya, mens rea atau sikap batin atau niat jahat ini elemennya vital banget ya dalam hukum pidana. Betul, vital. Jalan bareng sama actus reus, si perbuatan fisiknya, walaupun tadi kita bahas susah dibuktiin karena sifatnya internal tersembunyi gitu. Iya, itu tantangannya. Tapi keberadaannya krusial buat menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dan kasus kayak korupsi tadi nunjukin ada perdebatan menarik soal gimana cara buktiinnya dan seberapa besar perannya. Dan mungkin perlu ditambahkan sedikit ya, biar lebih clear. Mens rea dalam hukum itu bukan sekedar niat buruk dalam artian sehari-hari loh. Maksudnya? Maksudnya, ini merujuk pada kondisi mental yang spesifik yang memang disyaratkan oleh undang-undang untuk tiap jenis tindak pidana. Bisa jadi bentuknya sengaja, atau tahu, atau lalai, atau patut menduga. Beda-beda tiap pasal. Oke. Jadi lebih teknis ya? Iya, lebih teknis. Paham ini penting buat membedakan mana yang murni kesalahan, mana yang karena kelalaian, dan mana yang memang kejahatan disengaja. Kuncinya di situ. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang untuk jadi bahan renungan buat Anda semua. Silakan. Mengingat betapa sulitnya kita membaca pikiran orang lain, membuktikan niat batin secara absolut itu kan hampir mustahil ya. Gimana caranya sistem hukum kita bisa menyeimbangkan dua tujuan penting. Satu sisi menghukum mereka yang memang benar-benar punya niat jahat, tapi di sisi lain juga melindungi orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan terlarang tanpa niat jahat yang sesungguhnya. Pertanyaan yang dalam itu. Dan nyambung ke tadi, apakah pendekatan yang lebih fokus ke akibat seperti dalam perdebatan soal korupsi sebagai delik material itu, apakah itu solusi yang adil dan efektif? Atau malah ada resiko kita menghukum orang tanpa kesalahan batin yang nyata? Ini kompleks banget ya dan terus jadi tantangan dalam praktik hukum kita. Memang, itu dialektika yang terus berjalan dalam hukum pidana. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.